Oke, sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini oleh kelas Yo kedai tenda selama ni dengan bahwa kelas belum mulai belajar harus dirapikan dulu. Kemudian kalau ada sampah di bawah bangkunya silakan dibuang dulu karena supaya kita belajar dengan nyaman. Dan perlu saya sampaikan sebelum kita memulaikan pelajaran ada beberapa tujuan dari kenapa kita belajar atau mempelajari sifat-sifat yang tercela. Di sini ada 4 tujuan kenapa kita harus atau mempelajari sifat-sifat tercela tersebut. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa sifat-sifat tercela tersebut seperti hubud dunia, riya, dan seterusnya itu merupakan sifat-sifat yang diharamkan di dalam agama. Kemudian yang kedua, kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi masing-masing sifat-sifat tercela yang sudah digariskan oleh agama. Dan yang terakhir, kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian sebelum kita mulai untuk belajar, mari kita sama-sama mentadaruskan salah satu ayat Al-Quran yang mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Surah Al-Ikhlas, mari kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Nah, kemudian kita mulai kepada pembelajaran inti terkait dengan menghindari sifat-sifat tercela. Ada 5 daripada sifat-sifat tercela. Yang pertama ada namanya hubud dunia, kemudian ada namanya hasad, ada namanya ujub, ada namanya sombong, dan ada namanya riya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 sub pembahasan, yaitu hubud dunia dan sifat hasad. Nah, sebelum Bapak Guru lebih lanjut terkait dengan materi kita pada hari ini, Bapak Guru sampaikan dulu, kita akan membuat beberapa kelompok kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Kita akan buat kelas ini menjadi 4 kelompok, yang 2 kelompok masing-masing 2 kelompok akan mendapatkan 1 sifat, yaitu hubud dunia, dan 2 kelompok yang lain itu akan mengidentifikasi sifat
hasad. Dan nanti pada akhir pembelajaran siswa-siswi semuanya untuk memberikan presentasi di depan kelas terkait dengan dua sifat tersebut. Oleh karenanya, supaya memudahkan siswa sekalian dalam mencari pengertian masing-masing daripada dua sifat tersebut, maka Pak Guru sampaikan beberapa penjelasan terkait dengan masalah ini. Yang pertama adalah sifat hubud dunia. Di hubud dunia ini kita akan mempelajari 5 turunan. Yang pertama ada yang disebut dengan dalil, kemudian pengertian, lalu penyebab-penyebabnya, kemudian yang keempat dampak negatif, lalu yang kelima adalah bagaimana cara menghindari sifat hubud dunia tersebut. Bagaimana para siswa, apakah sudah paham, sudah bisa membaca mengenai sifat-sifat tersebut? Ya, alhamdulillah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dalil nakli. Di sini Allah sudah sampaikan bahwa Allah mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan, permainan, dan hanya sifatnya sementara. Oleh karenanya, dari ayat ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita alami saat ini adalah hanya sekedar permainan dan tipu daya belaka. Kemudian yang nomor 2 atau B, pengertian daripada sifat hubud dunia. Hubud dunia artinya cinta dunia yang berlebihan. Dengan demikian, kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari sering menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang namanya kenikmatan dunia tersebut, sehingga yang haram kita halalkan mendapatkan yang namanya rezeki tersebut. Nah, itu adalah gambaran daripada hubud dunia. Lalu yang ketiga adalah penyebab daripada hubud dunia. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama. Lalu yang kedua, suka mengumpulkan harta. Lalu yang ketiga, kikir terhadap harta yang sudah diperoleh. Lalu yang keempat, serakah dan rakus terhadap harta tersebut. Lalu yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila siswa-siswi sekalian ada sifat-sifat ini di antara kita, maka silakan untuk segera menyikapi, karena ini merupakan sebab-sebab kita mendapatkan atau sebab-sebab kita termasuk daripada golongan hubud dunia. Kemudian yang keempat atau yang D adalah dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh hubud dunia ini adalah pertama, cintanya terhadap dunia itu berlebihan. Bahkan bisa membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah terpedaya imannya. Iman kita akan goyah, iman siswa-siswi akan goyah apabila menganggap bahwa dunia ini merupakan tujuan akhir. Lalu yang ketiga adalah sebagai sumber penyakit. Karena orang yang terlalu cinta terhadap dunia, maka dunia itu selalu dia pikirkan dan itu menyebabkan dia sakit. Kemudian yang keempat, menghalalkan segala cara. Apapun cara, baik dia halal maupun haram, mereka lakukan demi mencapai tujuannya di dunia.
Kemudian yang terakhir, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian yang E adalah cara menghindari, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Nah, ini cara kita untuk menghindari hubud dunia tersebut, para siswa dan siswi sekalian. Kita harus menganggap bahwa dunia ini sementara dan bukan tujuan pokok. Nah, kemudian yang kedua adalah memperbanyak mengingat kematian. Nah, kalau kita ingat kematian, insya Allah cinta kita terhadap dunia tidak terlalu begitu besar. Kata ulama, harus menseimbangkan antara dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Nah, ini cara untuk bisa menghindari sifat-sifat hubud dunia tersebut. Kita harus mengingat bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, kita rasa itu sudah cukup. Kemudian adalah mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, ini yang terpenting siswa-siswi sekalian, apa yang kita lakukan saat ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat hasad. Yang pertama adalah mengenai dalil daripada sifat hasad tersebut. Allah mengatakan, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, ini gambaran hasad. Apabila seseorang mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang baik, maka orang yang hasad di dalam hatinya akan merasa tidak senang. Nah, apabila siswa-siswi sekalian menemukan hal yang seperti ini dalam dirinya, berarti itu adalah ada benih-benih hasad pada diri kita. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, maka supaya cepat-cepat untuk dihilangkan. Lalu yang kedua, pengertian daripada sifat hasad ini. Pengertian dari sifat hasad adalah dengki atau benci. Dengki atau benci itu adalah pengertian daripada sifat hasad. Atau membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Nah, ini gambaran hasad para siswa, pada anak-anakku sekalian. Jadi kalau misalkan ada ini misalkan Hamzah pernah melihat bahwa Amir menemukan satu nikmat yang baik, yang bagus, kemudian dalam benak Hamzah itu ada rasa benci, ada rasa iri, kemudian ingin secepatnya nikmat tersebut hilang daripada Amir, maka itu adalah gambaran hasad. Kemudian yang ketiga adalah sebab-sebab terjadinya hasad. Di sini ada dua penyebab terjadinya hasad. Yang pertama adalah adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Kemudian yang kedua, ada sifat takabur atau sombong yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Maka ini akan menimbulkan kesombongan pada diri seseorang. Kemudian yang keempat adalah dampak negatif. Dampak negatif dari hasad ini adalah menghapus amal kebaikan. Nah, apabila siswa-siswi sekalian merasa demikian, merasakan kebencian terhadap orang lain, maka kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu akan terhapus. Lalu yang kedua adalah merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Misalkan ada tetangga kita, lalu kita bahagia dengan itu, maka itu adalah gambaran daripada sifat hasad.
kalau misalkan salah satu dari kalian para siswa-siswi yang memiliki sifat tersebut, maka kalian termasuk memiliki sifat hasad gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memutuskan tali silaturahmi. Nah, orang yang memiliki sifat hasad cepat sekali memutuskan silaturahmi kepada orang lain. Kemudian yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang memiliki sifat hasad itu tidak akan pernah bahagia. Apa yang dia miliki selalu kurang. Nah, misalkan siswa-siswi sekalian merasakan hal yang seperti itu, maka atau memiliki sifat hasad, maka kalian akan merasa sulit untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan walaupun kita melimpah harta dan kebendaan. Kemudian yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Iman kita akan selalu kurang kalau hasad ini ada pada diri kita. Lalu yang kelima adalah cara menghindari perilaku hasad. Memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama cara kita untuk menghindarkan diri kita daripada sifat hasad. Lalu menanamkan kesadaran, berpikir atas kesejahteraan pembinaan ini. Kemudian memelihara sikap rendah hati, ya saling menghargai dan seterusnya. Oleh karena itu, mungkin sekedar ini materi yang saya sampaikan, dan kemudian siswa nantinya akan diberikan waktu karena sudah dibagi kelompoknya. Siswa silakan untuk mengamati, kemudian saling tanya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru. Nah, setelah itu maka diharapkan kepada masing-masing kelompok untuk membaca atau mencari materi yang lain terkait dengan hubud dunia, terkait dengan hasad pada buku yang lain ataupun melalui internet. Dan juga masing-masing kelompok untuk mempersiapkan dirinya untuk menyiapkan materi diskusi dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan sifat hubud dunia dan hasad. Mungkin ini pernah dialami selama kita bergaul di masyarakat. Mungkin nanti para siswa semua bisa menceritakan itu di kelas terkait dengan apa yang sudah ditemukan yang sama bentuknya dengan sifat hubud dunia dan sifat hasad. Kemudian Pak Guru berharap kepada para siswa sekalian untuk menjaga dan menyampaikan hasil diskusi yang sudah ditimpulkan kalian semua. Dan setelah itu mari kita sama-sama menutup kegiatan ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru tadi terkait dengan dua materi tersebut, kami berharap itu bisa menjadi pelajaran kita ke depan. Yang pertama adalah siswa, mari kita sama-sama menyimpulkan pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan merupakan tempat mainan semata. Lalu bagaimana upaya kita untuk menghindari itu semua? Kemudian kami menyarankan kepada para siswa sekalian untuk lebih giat mencari tugas-tugas yang lain di buku-buku yang lain terkait dengan materi menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan kita sama-sama berdoa yang langsung dipimpin oleh
Amiruddin. Silakan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya nih. Ah, ini masuk suaranya aja. Mute deh lah sih. Tapi sing sih di bawah. Iya, Pak. Nanti kena mute. Coba. Oh, no. Enggak boleh. Assalamualaikum. Tidak ngantuk kita hari ini, Pak. Nah, ini aja nih. Den bagus sih kedua lamun si program sini ini den bagus kan. Ruang. Sudah selesai Ustaz tadi? Saya anunya enggak bisa ini. Headsetnya. Volume headsetnya itu udah bisa nyambung. Soalnya kalau saya nyambung dari ini enggak bagus anunya serapan suaranya. Saya tahu saya gimana pengaturannya ini. Kalau yang di Zoom pakai kemarin kita sama Pak dosen itu bisa dia headset ini. Ini Ustadz yang presentasi ini sudah selesai ya? Iya, Pak. Oke. Biasa stop Pak.